Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jauhilah oleh kita yang namanya namimah. Namimah termasuk dosa besar dan akhlak yang sangat tercela. Namimah itu adalah mengadu domba. Namimah maknanya adalah mengadu domba atau memfitnah seseorang dengan menyebarkan informasi yang tidak benar untuk merusak reputasi orang lain atau merusak hubungan antara orang lain. Jadi namimah itu adalah tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan hubungan, permusuhan, perpecahan, merusak reputasi orang lain atau kehormatan orang lain, bahkan bisa sampai saling membunuh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tuti' kulla halafim mahin, hammazim masya'im binamim." Janganlah kamu mentaati setiap orang yang suka bersumpah, suka menghina, suka mencela dan kesana kemari, suka menebar fitnah atau mengadu domba. Jadi kita tidak boleh mengikuti atau mentaati orang yang suka menebar fitnah atau mengadu domba. Janganlah kita bersahabat dengan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba atau suka memfitnah. Jadi orang yang suka memfitnah diancam dengan siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian suatu ketika marran Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang disiksa. Dan mereka berdua tidaklah disiksa karena melakukan dosa yang besar. Maksudnya mereka tidaklah disiksa karena melakukan dosa yang besar menurut pandangan manusia. Tapi kalau menurut pandangan Allah, menurut pandangan syariat, mereka melakukan dosa yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min bawlihi. Adapun yang pertama disiksa karena dia melakukan namimah, mengadu domba atau memfitnah. Sedangkan yang satunya disiksa karena tidak sempurna dalam bersuci saat buang air kecil. Jadi namimah dan tidak sempurna dalam bersuci saat buang air kecil merupakan sebab yang mendatangkan siksa kubur bagi pelakunya. Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastarihu min adzabil qabr. Jauhilah oleh kalian namimah, karena sesungguhnya pelakunya tidak istirahat dari siksa kubur. Jadi dia selalu disiksa di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan namimah itu seperti sihir, yaitu bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, antara suami istri. Bisa menyebabkan permusuhan antara dua kelompok, bisa berpecah bahkan saling membunuh. Semuanya itu ada karena namimah. Bahkan terkadang namimah itu dampak buruknya lebih besar daripada sihir, karena seseorang yang merusak hubungan dua orang yang saling mencintai atau merusak hubungan antara dua kelompok dengan sihir membutuhkan waktu beberapa bulan atau 1 tahun. Tapi kalau dengan namimah, mengadu domba, itu bisa dilakukan hanya 1 hari saja. Dan itu sering terjadi. Itulah kaum muslimin wal muslimat, bahaya namimah. Hendaknya kita selalu menjaga lisan kita, jangan sampai berkata-berkata yang buruk seperti namimah, ghibah, dan yang lainnya. Hendaklah kita banyak berkata yang baik-baik saja, baca Al-Quran, berzikir, berdakwah, mengirim status yang baik, menulis artikel yang baik, dan yang lainnya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik
atau diam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.